المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Hari ini tidak ada satupun detik berlalu kecuali kita akan selalu mendapatkan berbagai informasi yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui persisnya selain Allah. Berita demikian ganas masuk ke telinga kita, bisa kita simak dari berbagai belahan dunia dalam hitungan detik dan setiap saat, non-stop 24 jam. Dan terkadang kita pun ikut menyiarkan berbagai berita, memberikan komentar-komentar atas berita-berita viral yang sedang viral, terutama di dunia medsos. Padahal perkara ini bukan perkara yang ringan. Perkara ini harus dilandasi oleh pemahaman kita atas syariat, bagaimana syariat berbicara dan membimbing kita tatkala kita hendak men-share suatu berita atau like suatu berita atau menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan, apalagi sifatnya kita yang memberikan informasi ke depan publik. Ada banyak panduan yang wajib kita pahami agar kita nanti tidak termasuk orang-orang yang menyesal di dunia dan akhirat akibat kita ikut men-share atau kita berkomentar terhadap sesuatu yang kita tidak memahami ilmunya. Maka dalam khutbah Jumat kali ini, izinkan ana mengangkat tema cara syar'i menanggapi isu berita, terutama yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin, yakni berita-berita besar. Ada banyak panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya yang mulia, Al-Quran Al-Azim, dan juga hadis-hadis sahih dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta perkataan para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in atas masalah ini. Saya akan mencoba mengangkat beberapa hal yang saya anggap paling penting untuk kita ketahui. Bagaimana kita setiap kali akan men-share berita, melike berita, menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan, maka perhatikan beberapa panduan ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang kelak menyesal di yaumul hisab wa na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, pastikan validitas sumber informasinya dan jangan terburu-buru kita terpancing men-share atau berkomentar atas isu-isu yang masuk ke telinga kita sebelum kita pastikan berita ini adalah berita yang sahih sumbernya. Mengapa? Karena dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'atkum fasikun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu informasi dari orang-orang yang fasik dengan membawa satu berita, maka periksalah sumber informasi tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menyebabkan kamu akan menyesal
atas perbuatan kamu tersebut. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini ayat yang paling jelas, di mana Allah memerintahkan kita untuk memastikan validitas berita. Berita datang dari manapun, yang datang kepada kita, baik dari teman, baik dari sosmed, dari telepon, atau apa, pastikan validitasnya bahwa ini berita benar-benar berita yang sahih, bukan sekedar hoax, bukan kabar burung, bukan kabar yang tidak memiliki sumber-sumber yang sahih. Dan bahkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 7, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddits bi kulli ma sami'. Seseorang cukup dianggap pendusta jika dia selalu saja menginformasikan setiap berita yang dia dengar. Subhanallah. Asal ada viral dikit, ikut-ikutan tanpa kita cek dulu. Viral, like, ya, na'udzubillah min dzalik. Bukan cara ini cara orang beriman. Hanya karena kita ingin mendapat like, waduh orang ini hebat, tahu semua informasi, cepat bikin berita, tanggapi. Tanpa kita mengecek dulu semaksimal kemampuan kita, ini berita sahih atau hoax, fitnah atau bukan. Sebab tadi cukup dianggap pendusta setiap orang yang dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Masuk telinga langsung sebar, masuk telinga langsung sebar, tanpa dia mencoba memeriksa dulu kesahihan informasi tersebut. Dan ini yang kita banyak dapati, terutama di dunia sosmed hari ini. Sampai kita bingung membedakan mana berita palsu, mana hoax, mana isu, mana desas-desus, dan mana yang fakta. Kita sampai kebingungan. Karena kita terlalu banyak mendengar dari orang yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, tidak jelas apakah orang ini dapat dipercaya atau tidak. Dan ini yang sering menyebabkan kita pun akhirnya terburu-buru merespon sesuatu yang tidak pasti. Sidang Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, panduan yang kedua, selalu ingat bahwa menyampaikan atau ikut bicara suatu berita besar, apalagi menyangkut fitnah berskala besar yang belum diyakini kesahihannya, itu bisa terjerumus pada dosa besar. Kita langsung, ya, apalagi ini berita-berita yang sifatnya mengandung unsur politik besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, kita langsung sebarin. Kita langsung ikut komentar seolah-olah kita ini analis politik yang handal, yang serba tahu, pengen dianggap hebat, tanpa ilmu, tanpa memastikan kesahihan beritanya. Allah ingatkan ini dalam Quran surat An-Nur ayat 15. Dulu ketika baru ada desas-desus bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dan suci, diisukan oleh orang munafik bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina. Ada sebagian kaum muslimin yang buru-buru ikut men-share. Apa iya ya? Mulai ngomong ke temannya, dengar belum kamu? Aisyah radhiyallahu anha katanya berzina. Terus dari mulut ke mulut. Terus padahal mereka sendiri belum dapat kesahihan berita itu. Maka Allah turunkan Quran surat An-Nur ayat 15. Kata Allah, "Iltalaqawnahu bi'alsinatikum." Ingatlah di waktu kamu menerima dengan lisan-lisan kamu, wa taquluna bi'afwahikum, kamu ucapkan dengan mulut-mulut kamu, ma laisa lakum bihi ilmun, apa-apa yang sebetulnya kamu belum tahu ilmu sebenar hakikat dari kasus itu. Tapi kamu, kata Allah, sudah takulun, ikut ngobrol, memperbincangkan isu-isu ini bi'alsinatikum, dengan lidah-lidah lisan-lisan kalian. Kalian sudah ikut-ikutan ngobrol, ngomong, menyebarkan. Katanya sih, semua ngomong katanya. Akhirnya satu desa tahu semua. Akhirnya satu kecamatan tahu semua. Akhirnya satu kabupaten tahu semua.
Akhirnya satu negara tahu semua. Ujung-ujungnya beritanya hoax. Makanya Allah ingatkan. Ingat saat kamu mulai, kata Allah, ada di kalangan orang beriman ikut-ikutan sok membicarakan masalah fitnah besar dengan lisan-lisan kalian yang kalian padahal belum memiliki ilmu tentang itu. Makanya kata Allah, watahsabuna hayyina, dan kalian menganggap masalah ini sepele, kalian anggap ini persoalan kecil. Kalian menyepelekan hal ini, padahal wa huwa indallahi alim. Padahal di sisi Allah perkara ini termasuk perkara yang sangat besar, kata Allah. Bisa jadi kalian menganggap, ya ini mah tambah nganggur di warung kopi, kalian sepelekan. Apalagi jika menyangkut kehormatan kaum muslimin. Katanya Ustadz Anu begitu ya. Katanya Ustadz Anu, Allahul musta'an. Tambah nganggur mulut kita. Kita menganggap perkara ini perkara kecil. Iya kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah, dua-duanya salah. Anggap benar apa yang Anda obrolkan, itu ghibah haram. Kalau Anda mau nasihati 4 mata. Kalau salah fitnah, lebih besar lagi dosanya. Apa manfaat kita membicarakan hal-hal semacam itu? Makanya Allah mengatakan pada ayat tadi, yaitu watahsabuna hayyina. Kalian menganggap persoalan ini sekecil, sepele bagi kalian, tapi wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah perkara ini perkara yang sangat besar. Maka ana nasihatkan kepada diri ana sendiri dan juga kepada ikhwan semua, azani Allah wa iyyakum, jaga lisan kita. Ketika kita mau men-share, memberikan komentar atas berita-berita, terutama berita-berita yang menyangkut masalah besar, apalagi menyangkut kehormatan saudara kita sesama muslim, maka jangan kita sembarangan ikut bicara. Tunggu sampai kita meyakini kesohihannya. Tunggu sampai kita lihat ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz besar kita yang bicara, baru kita boleh untuk menyatakan sikap kita. Sebelumnya jangan kita sok jagoan, jangan sok kita hebat, karena kita semata-mata pengen dianggap orang yang serba tahu, selalu update informasi. Akhirnya kita bicara seenak perut kita, tanpa ilmu, tanpa bimbingan ulama, tanpa bimbingan para asatiz ahlus sunnah wal jamaah, yang menyebabkan kita pada akhirnya menyesal. Semoga Allah memaafkan segala kehilafan kita dan meluruskan langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jum'ah azani Allah wa iyyakum. Apa yang saya sampaikan di khutbah pertama tadi, agar kita selalu hati-hati dalam men-share berita, apalagi berita-berita besar yang menyangkut kehormatan kaum muslimin, atau berita-berita yang mengandung unsur politik-politik besar. Hendaklah kita tahu siapa diri kita. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah Anda yang baik-baik saja atau diam. Kalau kita merasa awam, lebih baik kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Itu jauh lebih selamat. Kita katakan silakan tanyakan kepada ustadz-ustadz yang sudah mumpuni dalam persoalan ini. Bukan kapasitas kita untuk bicara hal-hal yang semacam ini. Jangan kita takaluf, memaksakan diri, sok tahu, seakan-akan kita paham semua peristiwa. Kita ahlul fiqhul waqi, ahli situasi temporal. Kita ngerti seolah-olah semuanya, menganalisa dengan otak-otak kita yang pendek semacam kita. Allahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua
dan selalu menyejukkan hati kita, menundukkan hati kita, menjadikan hati kita orang yang tahu diri siapa kita dan kelas apa kita ini. Maka sekali lagi, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak, diam. Itu jauh lebih selamat bagi orang sekelas kita, terutama dalam menginput informasi yang berskala besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengistiqomahkan kita di atas jalan kebenaran sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله